Tidak semua tempat menyimpan kenangan karena ingin dikenang. Sebagian justru bertahan karena ada yang belum selesai. Sekolah itu berdiri sejak sebelum aku lahir. Dindingnya tebal, jendelanya tinggi, dan catnya selalu tampak lebih pucat dibanding bangunan lain di sekitarnya. Nama sekolahnya biasa saja. SMP Negeri. Tidak terkenal. Tidak istimewa. Yang membuatnya berbeda hanyalah satu hal. Sekolah itu tidak pernah benar-benar terasa sepi. Aku pindah ke sana saat kelas 2. Ayahku dipindahkan tugas ke Garut, dan seperti anak pindahan lainnya, aku hanya ingin cepat menyesuaikan diri dan tidak menonjol. Sampai aku mulai menyadari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Setiap sore, ketika bel pulang berbunyi dan siswa lain berhamburan keluar, ada satu lorong di lantai 2 yang selalu tertinggal gelap. Bukan karena lampunya mati. Lampu di sana menyala. Tapi cahaya seolah berhenti sebelum mencapai ujung lorong. Di sanalah aku pertama kali melihat pintu itu. Pintu kelas dengan tulisan pudar. 2C. Tidak ada jadwal pelajaran di depannya. Tidak ada papan pengumuman. Dan yang paling aneh, tidak pernah ada murid yang masuk atau keluar dari sana. Aku mengira itu kelas lama yang sudah tidak dipakai. Namun setiap hari, pintu itu selalu bersih. Tidak berdebu. Gagang pintunya tidak berkarat. Seolah seseorang masih memastikan ruangan itu tetap siap digunakan. Aku bertanya pada teman sebangkuku, Dimas. Dia hanya menoleh sekilas ke arah lorong, lalu kembali menunduk. Udah, jangan dibahas. Nada suaranya bukan marah. Bukan takut. Lebih seperti lelah. Hari-hari berlalu. Dan keanehan mulai merayap pelan-pelan tanpa suara. Suatu pagi, wali kelas kami menghitung jumlah murid sebelum pelajaran dimulai. Satu persatu. Tangannya berhenti di angka terakhir. Kalian kok jadi nambah satu? Kami saling pandang. Tidak ada murid baru. Tidak ada yang pindah masuk. Namun di pojok belakang kelas, ada satu kursi tambahan. Kursi itu tidak pernah ada sebelumnya. Warnanya sama. Tingginya sama. Dan posisinya menghadap lurus ke papan tulis. Tidak ada yang duduk di sana. Tapi rasanya seperti kursi itu tidak kosong. Wali kelas kami akhirnya melanjutkan pelajaran. Seolah kursi itu memang seharusnya ada di sana sejak awal. Sejak hari itu, tidak ada yang berani memindahkan kursi tersebut. Petugas kebersihan tidak menyentuhnya. Guru tidak menyinggungnya. Dan kami berpura-pura tidak menyadarinya. Sampai suatu hari, papan tulis menampilkan sesuatu yang membuat kami tidak bisa lagi menghindar. Di pojok kanan atas, tertulis dengan kapur putih. Raka. 2C. Tulisan itu rapi. Segar. Seolah baru ditulis pagi itu. Kami bertanya ke semua siswa. Tidak ada yang bernama Raka. Tidak ada yang pernah mengenalnya. Namun setiap kali papan dibersihkan, nama itu selalu muncul kembali keesokan harinya. Dan perlahan aku mulai menyadari pola yang lebih mengganggu. Setiap kali nama itu muncul, seseorang di kelas kami terlihat lebih pendiam dari biasanya. Minggu pertama, Dimas. Minggu kedua, seorang siswi bernama Wulan. Dan minggu ketiga,
Aku sendiri. Ada perasaan diawasi. Bukan dari belakang. Bukan dari depan. Melainkan dari arah yang tidak bisa kutentukan. Suatu siang, guru matematika kami terdiam di tengah penjelasan. Matanya menatap pojok belakang kelas. "Kamu jangan ganggu temanmu," katanya pelan. Kami membeku. Tidak ada siapapun di sana. Guru itu lalu melanjutkan pelajaran. Namun sejak hari itu, ia tidak pernah lagi berdiri membelakangi kelas. Aku mulai bermimpi aneh. Tentang ruang kelas yang susunan bangkunya sama, tapi jumlah muridnya lebih banyak. Dalam mimpi itu, aku duduk di kursiku. Dan di belakangku, ada seseorang yang terus menuliskan namaku di buku catatan. Aku terbangun dengan perasaan asing. Bukan takut, melainkan seperti baru saja mengingat sesuatu yang seharusnya sudah lama kulupakan. Suatu sore aku memberanikan diri berjalan ke lorong lantai 2. Pintu kelas 2C ada di sana. Tertutup. Tapi kali ini kuncinya tidak terpasang. Tanganku berhenti di udara. Ada dorongan kuat untuk membuka pintu itu. Bukan rasa penasaran, melainkan rasa kewajiban. Seperti seseorang sedang menungguku di dalam. Dan saat aku menyentuh gagang pintu, aku mendengar suara dari dalam. Suara anak-anak. Sedang belajar. Sedang menjawab pertanyaan guru. Padahal jam sekolah sudah lama berakhir. Di saat itulah aku sadar. Kelas itu bukan kosong. Ya hanya tidak dihitung lagi.